Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, satu hari biasa di pasar lama, di bawah terik matahari yang menyengat. Tempat ini padat oleh kehidupan, namun juga padat oleh ketakutan yang tersembunyi. Di sudut warung pecel lele, semua pandangan tertuju pada tiga pria berjaket kulit. Mereka adalah kekuatan gelap yang memaksa semua pedagang tunduk tanpa bicara. Hari itu, tidak ada yang berani menentang mereka, kecuali satu orang. Seorang wanita maju. Dia menolak keras pemerasan itu. Dalam detik yang membekukan, di tengah ratusan mata yang terdiam, teriakan tajam pecah. Itu bukan teriakan ancaman. Itu adalah suara keras hantaman benda tumpul, diikuti dengan bunyi tubuh jatuh ke lantai becek. Pasar yang tadinya riuh, kini sunyi total. Darah tumpah di atas aspal. Keberanian wanita itu baru saja dibayar mahal. Mengapa dia mengambil risiko sebesar ini? Dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi tak terduga yang terjadi tepat di siang bolong ini? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Phil, seorang wanita membubarkan ormas yang suka memalak berakhir tragis. Siang itu, udara di kawasan pasar lama terasa sangat panas dan gerah. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma rempah-rempah yang tajam, menciptakan lapisan kelembaban yang menyesakkan di antara deretan toko dan lapak kayu. Meskipun matahari berada tepat di atas kepala, aktivitas jual beli tidak pernah berhenti, tetap padat seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara motor dan becak berjuang melewati kerumunan. Di sudut paling ramai, dekat warung pecel lele milik Mak Ijah, suasana ketegangan tiba-tiba menyelimuti. Semua kepala tertunduk, pandangan mata dihindarkan dari tiga pria berbadan besar yang berdiri di tengah jalan. Mereka mengenakan jaket kulit hitam yang lusuh, dengan lambang kepala serigala di bagian punggung. Mereka adalah kelompok Taring Hitam, atau yang lebih dikenal sebagai TH, sebuah organisasi massa yang sepak terjangnya sudah menjadi rahasia umum di pasar lama. Tugas mereka hanya satu, menagih setoran mingguan dari pedagang kecil dengan cara yang sangat kasar. Cepat sedikit. Jangan pura-pura tidak dengar, ujar pria paling tinggi, yang dipanggil Bang Gondrong. Suaranya berat dan mengancam, seperti guntur yang siap menyambar. Bang Gondrong menendang pelan sebuah ember plastik di depan lapak Pak Udin, penjual sayur yang sudah tua dan ringkih. Pak Udin langsung gemetar. Kedua tangannya meraih pinggangnya, mencoba mencari dompet usangnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mohon maaf, Bang Gondrong. Hari ini sepi sekali. Anak saya sedang sakit. Uangnya terpakai sedikit untuk beli obat. Bisik Pak Udin. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh ketakutan yang mendalam. Pak Udin menyodorkan 2 lembar uang 10 ribuan. Jauh di bawah jumlah yang biasanya diminta oleh kelompok Taring Hitam. Bang Gondrong menyeringai, menampilkan gigi kuningnya. Ia mengambil uang itu dengan ujung jarinya, lalu merobeknya di depan mata Pak Udin. Kau pikir ini main-main? Setoran itu wajib. Kalau anakmu sakit, itu urusanmu. Jangan libatkan kami. Gertaknya sambil melemparkan potongan uang itu ke wajah Pak Udin. Semua pedagang di sekitar menahan napas. Mereka sudah terbiasa melihat adegan pemalakan ini, tetapi rasa takut itu selalu baru, selalu menyakitkan. Mereka tahu, melawan berarti mencari masalah yang lebih besar. Lebih baik mengalah, asalkan nyawa dan usaha mereka tetap aman. Namun, di antara kerumunan yang menunduk itu, ada sepasang mata yang tidak mau berpaling. Seorang wanita parubaya, kira-kira berusia 45 tahunan, berdiri di depan warung soto. Namanya Ratna. Ratna bukan pedagang di sana. Ia kebetulan sedang menunggu pesanan soto yang dibungkus. Penampilannya biasa saja, memakai kaos oblong sederhana dan celana panjang berwarna gelap. Tapi, di matanya tersimpan bara yang siap membakar. Ratna sudah sering mendengar keluhan tentang kelompok Taring Hitam ini. Setiap hari, ada saja cerita tentang intimidasi, ancaman, dan pemerasan yang mereka lakukan. Tapi hari ini, melihat betapa hinanya Pak Udin diperlakukan, kemarahan Ratna mencapai puncaknya. Ia merasa sudah terlalu lama berdiam diri. Kalau dia tidak punya, jangan dipaksa. Suara Ratna terdengar jelas, memecah keheningan yang mencekam. Suara itu tenang, tetapi memuat kekuatan yang mengejutkan. Semua orang, termasuk Bang Gondrong dan kedua temannya, langsung menoleh ke arah sumber suara.
Keheningan yang tercipta kali ini jauh lebih dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada orang sipil, apalagi seorang wanita, yang berani menginterupsi ritual penarikan uang keamanan mereka. Bang Gondrong memutar badannya perlahan, menatap Ratna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajahnya yang ditumbuhi brewok tebal kini menyeratkan rasa geli yang bercampur penghinaan. "Hei, ibu, kau siapa? Jangan ikut campur urusan kami," kata Bang Gondrong, nadanya meremehkan. Ratna melangkah maju, melepaskan tas belanja yang ia pegang ke lantai. Ia kini berdiri hanya beberapa langkah dari kelompok preman itu. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang sedang melihat kalian menyusahkan orang lain. Pasar ini ramai karena orang-orang ini bekerja keras, bukan karena kalian datang mengemis dan menakut-nakuti," balas Ratna tanpa sedikit pun gentar. Kedua teman Bang Gondrong, yang tadinya hanya berdiri santai, kini mulai memasang kuda-kuda. Mereka terkejut dengan keberanian Ratna yang tidak masuk akal ini. "Dengar, ibu, kau tidak tahu siapa kami," ujar Bang Gondrong. Kini senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan berbahaya. "Kami di sini atas izin yang jauh lebih tinggi. Kami menjaga ketertiban." Menjaga ketertiban dengan merobek uang orang tua yang sedang sakit anaknya. "Itu yang kau sebut menjaga ketertiban," tukas Ratna. "Allah tidak suka melihat orang-orang sepertimu mengambil rezeki orang lain dengan paksa." Mendengar kata Allah disebut dalam konteks menantang kekuasaan mereka, Bang Gondrong merasa harga dirinya terinjak-injak di depan umum. Kemarahannya langsung meledak. "Tutup mulutmu, perempuan tua. Kau mau jadi pahlawan. Kau tidak tahu akibatnya mencampuri urusan taring hitam," bentak Bang Gondrong. Ia menggerakkan tangan kanannya, ingin mendorong Ratna agar jatuh dan segera pergi. Bang Gondrong berpikir, sentuhan kecil ini saja sudah cukup membuat Ratna ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun, Ratna tidak bergerak. Ia berdiri kokoh seperti batu karang. Ketika tangan Bang Gondrong hampir menyentuh bahunya, Ratna bergerak cepat. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya gerakan refleks yang terukur. Dalam satu gerakan yang sangat mengejutkan semua orang, Ratna menangkap pergelangan tangan Bang Gondrong, memutar sedikit, lalu mendorongnya ke belakang. Bang Gondrong yang berbadan besar itu terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh menabrak tumpukan karung bawang yang ada di belakangnya. Bunyi keras karung-karung yang roboh langsung menarik perhatian semua orang di area pasar. Kini, semua mata tertuju pada adegan itu. Bahkan keramaian lalu lintas pun seolah berhenti. Bang Gondrong yang baru saja dilempar oleh seorang wanita langsung bangkit dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia alami. "Berani sekali kau. Kau sudah cari mati," geramnya. Kedua teman Bang Gondrong segera maju, mengelilingi Ratna. Mereka tidak menyangka, wanita yang terlihat biasa saja ini punya nyali, bahkan mungkin punya ilmu bela diri. Tiba-tiba, dari kerumunan di dekat warung soto, terdengar suara pelan. "Sudah terekam. Masuk semua." "Jelas," bisik seseorang. Tanpa disadari Ratna, seluruh adegan pemalakan, perdebatan, hingga momen ketika ia menjatuhkan Bang Gondrong, sudah direkam oleh ponsel beberapa pengunjung pasar yang bersembunyi di balik lapak. Mereka merekamnya karena merasa ini adalah momen langka dan sangat berbahaya. Ratna hanya fokus pada 3 pria di depannya. Ia mengambil posisi siaga. Ia tahu, setelah ini, negosiasi sudah selesai. Yang tersisa hanyalah pertarungan. Bang Gondrong menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh kalah. Tidak di depan semua pedagang yang selama ini ia tindas. "Jangan ada yang bantu dia," perintah Bang Gondrong kepada kerumunan. Suaranya sangat menekan. "Biarkan dia merasakan akibatnya karena menjadi pahlawan kesiangan." Bang Gondrong kemudian mengangguk kepada kedua temannya. Tanpa basa-basi, ketiga anggota kelompok taring hitam itu bergerak maju, menyerbu Ratna dari 3 arah yang berbeda. Ratna menyambut serangan itu dengan mata yang dingin, siap menghadapi takdir yang sudah ia pilih. Pertarungan di pasar lama baru saja dimulai, dan hasilnya pasti akan menjadi tontonan yang akan menggemparkan seluruh kota. Ketika ketiga pria itu bergerak menyerbu, Ratna tidak membuang waktu. Dalam keadaan seperti ini, waktu adalah kunci. Ratna tahu, jika perlawanan ini berlarut-larut, anggota taring hitam yang lain mungkin akan datang membantu, atau yang lebih buruk, warga yang ketakutan akan mulai melarikan diri, memberinya lebih sedikit saksi mata. Pria yang berdiri di sisi kanan Ratna
adalah yang paling cepat bergerak. Ia mengayunkan tinju besar ke arah kepala Ratna. Ratna, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, menunduk sedikit, membiarkan angin dari pukulan itu melewatinya. Pada saat yang sama, ia mengangkat siku kanannya, menyambar bagian bawah lengan penyerang itu, menggeser sendinya hingga terdengar suara kretek kecil yang tajam. Pria itu langsung mengaduh, wajahnya memucat, dan tinju yang baru saja ia layangkan kini terkulai lemas. Ia mundur beberapa langkah sambil memegangi lengannya yang terasa seperti terbakar. Perhatian Bang Gondrong terbelah sesaat melihat temannya sudah tersingkir secepat itu. Namun, amarah mengalahkan kehati-hatiannya. Ia maju menyerang Ratna tanpa pola, hanya mengandalkan bobot tubuh dan kekuatan ototnya. Ratna melihat itu adalah kesempatan. Ia tidak ingin bertarung lama-lama dengan pria sebesar Bang Gondrong. Saat Bang Gondrong mencoba meraih kerah baju Ratna, wanita itu melangkah mundur satu langkah, membuat tarikan Bang Gondrong hanya menangkap udara kosong. Ketika Bang Gondrong terhuyung-huyung maju karena momentumnya sendiri, Ratna menjejakkan kaki kanannya ke samping. Lalu dengan cepat ia menjepit leher Bang Gondrong menggunakan lengan bawahnya, menarik keras sambil memutar badannya. Itu adalah teknik bantingan yang sangat efisien. Bang Gondrong yang beratnya mungkin 2 kali lipat Ratna, kini kehilangan pijakan kakinya. Ia merasakan tekanan luar biasa di leher dan bahunya. Dan sedetik kemudian, ia terbanting keras ke atas tumpukan karung beras yang basah di pinggir lapak. Bunyi buk yang dihasilkan sangat memekakkan telinga. Bang Gondrong mengerang kesakitan, terengah-engah berusaha menghirup udara. Hanya tersisa satu anggota taring hitam yang masih berdiri. Pria ini, yang wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan sedikit ketakutan, mundur selangkah, ragu-ragu apakah harus menyerang atau melarikan diri. Ratna tidak memberinya pilihan. Ia bergerak maju ke arah pria itu dengan langkah tenang, tetapi penuh ancaman. Pria itu mengangkat kedua tangannya di depan dada, mencoba mempertahankan diri, tetapi saat Ratna mendekat, ia malah memutuskan untuk lari. Ia berbalik dan mencoba menerobos kerumunan orang yang sekarang berdiri mematung. "Jangan lari kau," geram Bang Gondrong, mencoba bangkit dari tumpukan karung, tetapi ia masih merasa pusing dan sakit di sekujur tubuh. Ratna tidak mengejar. Ia membiarkan pria itu pergi. Fokusnya kembali ke Bang Gondrong dan pria pertama yang memegangi lengannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia telah melumpuhkan inti dari kelompok taring hitam di pasar itu. Pasar yang tadinya hiruk-pikuk, kini terasa seperti kuburan. Suara-suara orang terdiam, hanya menyisakan gemuruh pelan dari mesin kendaraan yang melintas jauh di luar area lapak. Semua mata tertuju pada Ratna, yang berdiri tegak dan tidak terlihat kelelahan sama sekali. Ia seperti patung keadilan yang baru saja turun dari langit. Para pedagang yang selama bertahun-tahun diperas, kini saling pandang dengan ekspresi antara terkejut, kagum, dan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, tindakan Ratna ini akan memiliki konsekuensi besar. Ratna berjalan mendekati Bang Gondrong yang sedang bersusah payah bangkit. Ia mengambil botol air mineral bekas yang tergeletak di tanah dan melemparkannya ke arah Bang Gondrong, mengenai pahanya. "Pergi," ucap Ratna dengan suara datar. "Dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Uang yang kalian ambil itu adalah keringat orang lain. Allah tidak suka pencuri." Bang Gondrong tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menatap Ratna dengan mata yang merah padam, dipenuhi dendam yang luar biasa, bukan hanya karena ia kalah bertarung, tetapi karena ia dipermalukan total di depan para korban pemalakannya. Kau akan menyesali ini, perempuan tua," Bang Gondrong mengancam, suaranya serak. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Ratna mengabaikannya. Ia hanya berbalik dan mulai berjalan pelan menjauh dari kerumunan, menuju pintu keluar pasar. Ia meninggalkan Bang Gondrong yang kesakitan bersama temannya yang masih meringis memegangi lengan yang terkilir. Sementara Ratna melangkah pergi, perlahan-lahan kerumunan mulai bergerak. Desas-desus langsung menyebar. Siapa wanita itu? Dia seperti pahlawan yang muncul dari cerita. Ini gila. Taring hitam dihajar habis. Di tengah kerumunan yang mulai riuh kembali, di balik lapak dagangan sayuran, pria yang merekam seluruh adegan itu tersenyum lebar. Jantungnya berdebar kencang. Pria itu adalah Bima, seorang pengemudi ojek daring yang kebetulan sedang menunggu pesanan di sekitar warung soto. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan konten semencengangkan ini. Ia tidak hanya merekam pertarungan. Ia merekam arogansi Bang Gondrong, tantangan Ratna, hingga momen ketika Ratna berhasil menjatuhkan mereka satu persatu dengan teknik yang luar biasa tenang.
Bima segera membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat. Sudah saya unggah. Resolusi tinggi. Judulnya, Bima bergumam pelan. Wanita bernyali bersihkan preman pasar. Semoga cepat viral. Bisiknya, rasa takutnya kini sudah tertutup oleh euforia mendapatkan video yang pasti akan meledak di dunia maya. Ia bahkan menambahkan sedikit tagar yang menarik perhatian. Tanpa disadari Ratna, pertempuran singkatnya melawan 3 preman pasar tidak hanya disaksikan oleh puluhan pedagang, tetapi juga sudah dilepaskan ke ruang publik yang jauh lebih besar, tempat di mana konsekuensi dari tindakannya akan menjadi tidak terduga dan tidak terkendali. Saat Ratna terus berjalan keluar dari pasar, ia mendengar sirene mobil polisi dari kejauhan. Bunyi itu semakin mendekat. Bang Gondrong, yang marah besar dan merasa sakit hati, pasti menghubungi orang lain, atau mungkin polisi sudah dipanggil oleh warga lain yang melihat keributan. Ratna mempercepat langkahnya. Ia tahu, jika ia berhadapan dengan aparat, ceritanya akan menjadi rumit. Tujuan awalnya sudah tercapai, mengusir para pemalak itu dan memberikan pelajaran kepada mereka. Ia berhasil mencapai sudut jalan, tempat ia memarkir sepeda motor tuanya. Ratna memasang helmnya, menghidupkan mesin, dan segera melaju meninggalkan area pasar yang mulai ramai oleh kedatangan petugas dan kerumunan yang penasaran. Di belakangnya, di area lapak basah, Bang Gondrong berdiri pincang, didukung oleh temannya yang kesakitan. Wajahnya yang bengkak karena menahan amarah kini terlihat menyeramkan. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit. Yang ia rasakan hanyalah penghinaan yang harus dibayar mahal. Cari tahu siapa wanita itu, perintah Bang Gondrong kepada temannya dengan suara rendah, penuh ancaman. Aku ingin dia merasakan 1000 kali lipat dari rasa malu yang dia berikan padaku hari ini. Taring Hitam tidak akan membiarkan ini terjadi. Hubungi markas utama. Anggota Taring Hitam yang lain mengangguk ketakutan. Segera mengeluarkan ponsel mereka untuk melakukan panggilan yang akan mengubah nasib Ratna, nasib pasar itu, dan mungkin nasib seluruh kota. Pada saat itu, di berbagai sudut kota, ponsel mulai berdering dan bergetar. Video berdurasi 2 menit tentang wanita bernyali bersihkan preman pasar mulai menyebar dengan kecepatan kilat, mencapai puluhan ribu penonton hanya dalam hitungan menit. Ratna sudah menjadi viral. Pertarungan itu sudah berakhir, tetapi takdir tragis yang menanti Ratna baru saja dimulai. Kejadian di pasar lama ini hanya pemicu dari sebuah drama yang jauh lebih besar. Ratna mengendarai sepeda motor tuanya dengan kecepatan sedang, menembus kepadatan lalu lintas sore hari. Angin menerpa wajahnya yang berkeringat, membawa serta aroma asap knalpot dan debu jalanan. Ia merasa lega, bukan karena ia telah memenangkan perkelahian, melainkan karena ia berhasil menjaga martabat dirinya dan sedikit membantu para pedagang kecil di pasar lama. Tugasnya selesai. Ia sama sekali tidak memikirkan tentang pria muda yang memegang ponsel dan merekam seluruh kejadian itu. Di benaknya, Ratna hanya ingin pulang, membersihkan diri, dan menyiapkan makan malam. Urusan preman itu, ia yakin, akan selesai begitu saja. Mereka sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Ratna adalah wanita yang tidak suka mencari masalah, tetapi ia juga bukan wanita yang akan lari jika masalah itu datang menghampirinya, apalagi jika menyangkut ketidakadilan. Prinsip hidupnya selalu lurus, menolak keras segala bentuk pemerasan dan kekerasan yang tidak perlu. Sementara Ratna semakin menjauh, di dunia maya, video yang diunggah oleh Bima sudah meledak. Ponsel Bima tidak henti-hentinya bergetar di saku jaketnya. Setiap getaran adalah notifikasi baru, penonton baru, dan komentar yang semakin banyak. Astaga, 200.000 penonton dalam 10 menit. Bisik Bima saat ia berhenti di pinggir jalan untuk mengecek ponselnya. Matanya membulat. Video berjudul, Wanita Bernyali Bersihkan Preman Pasar, itu sudah dibagikan lebih dari 10.000 kali. Komentar-komentar membanjiri laman unggahannya. Sebagian besar memuji keberanian Ratna, menyebutnya sebagai Sri Kandi penyelamat pasar, sementara yang lain mengungkapkan kemarahan yang terpendam terhadap kelompok pemalak yang selama ini merajalela. Masyarakat merasa muak, dan kemunculan Ratna seolah menjadi harapan kecil yang selama ini mereka tunggu. Akhirnya ada yang berani melawan. Preman-preman itu memang sudah kelewatan, tulis salah satu pengguna. Tolong, jangan sampai ada apa-apa dengan ibu ini. Dia pahlawan kita, balas yang lain. Video itu tidak hanya menyebar di kalangan warga biasa. Ia bergerak naik, menembus lapisan-lapisan komunikasi hingga mencapai tempat yang paling berbahaya, tempat di mana Taring Hitam mengendalikan seluruh operasinya di kota itu.
Markas utama Taring Hitam terletak jauh dari keramaian, di sebuah kompleks pergudangan tua yang tersembunyi. Tempat itu dijaga ketat, dan di dalamnya, suasana tegang terasa mencekam saat telepon dari Bang Gondrong masuk ke meja pemimpin tertinggi kelompok tersebut. Pria yang dipanggil bos jaga raga itu duduk di kursi kulit besar, memandang tajam ke layar monitor di depannya. Bang Gondrong terdengar panik dan marah, menceritakan kekalahan memalukan itu dengan suara yang bergetar. Bos jaga raga mendengarkan dengan tenang, namun setiap otot di rahangnya mengencang. Wajahnya yang biasa dingin, kini dihiasi urat-urat yang menonjol. Dia bilang, seorang wanita, sendirian. Bos jaga raga mengulang ucapan Bang Gondrong dengan nada datar yang menusuk, seolah tidak percaya pada apa yang didengarnya. Dan sekarang videonya sudah dilihat oleh semua orang di kota ini. Ia mengklik tautan yang dikirimkan bawahannya. Di layar besar itu, terlihat Ratna dengan gerakannya yang efisien dan tenang, menjatuhkan anak buahnya satu persatu seperti tumpukan kartu. Lalu, ia melihat momen ketika Bang Gondrong, sang kepala preman pasar yang terkenal kejam, tersungkur memegang perutnya karena tendangan keras Ratna. Hening. Di ruangan itu ada 4 orang kepercayaan bos jaga raga yang ikut menyaksikan rekaman tersebut. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka tahu, ketika bos jaga raga diam, itu artinya kemarahan besarnya sedang mengumpulkan tenaga untuk meledak. Taring Hitam bukan sekadar kelompok kecil pemalak pasar, kata bos jaga raga, suaranya kini pelan tetapi mematikan. Kita adalah tatanan. Kita adalah yang ditakuti. Penghinaan ini bukan hanya kepada Gondrong. Ini adalah penghinaan kepada harga diri kita, kepada organisasi ini. Ia mematikan monitor dengan satu sentuhan. Ruangan kembali diselimuti kegelapan. Hanya diterangi oleh lampu remang-remang di sudut ruangan. Tindakan wanita itu harus dibayar mahal, sangat mahal. Lanjutnya, menunjuk salah satu anak buahnya yang paling loyal. Pria itu adalah Komandan Haris, bertubuh besar dan terkenal tak punya ampun dalam urusan eksekusi. Haris, panggilnya. Aku tidak peduli siapa wanita itu, anak siapa dia, atau kenapa dia berani melakukan ini. Tugasmu adalah melacaknya. Gunakan semua jaringan kita. Tukang parkir, informan, siapapun yang melihatnya meninggalkan pasar. Sesuai perintah, bos, jawab Haris tanpa ragu. Wanita itu, Ratna namanya, telah memicu perang yang tidak dia sadari. Tapi dia harus mengerti satu hal. Bos jaga raga berhenti sejenak, menatap Haris lurus di matanya. Di kota ini, di bawah perlindungan Allah, hanya Taring Hitam yang berhak menentukan siapa yang bisa bernapas dengan tenang. Kehancuran Ratna harus menjadi contoh yang dilihat seluruh rakyat di kota ini. Agar tidak ada lagi yang berani menantang kita. Cari dia sekarang juga, sebelum video itu menjadi berita nasional. Haris mengangguk dan berbalik cepat, meninggalkan ruangan itu bersama 3 anak buahnya. Malam telah turun, dan bagi Ratna, malam itu bukan lagi malam yang tenang. Ia telah menjadi sasaran utama organisasi kejahatan terbesar di kota tersebut. Ratna memang berhasil mengalahkan beberapa preman, tetapi sekarang ia harus menghadapi sistem kejahatan yang terorganisir, brutal, dan siap bergerak dengan kekuatan penuh demi memulihkan nama baik mereka yang tercoreng. Perburuan terhadap wanita bernyali itu baru saja dimulai, dan kali ini, Taring Hitam tidak akan mengirim preman pasar yang lengah, melainkan pasukan terlatih yang tidak mengenal belas kasihan. Ratna belum sadar, bahaya besar yang mengintainya kini bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang bergerak mendekat. Pencarian itu dimulai dengan senyap, tetapi bergerak dengan kecepatan mematikan. Komandan Haris, dengan reputasinya sebagai tangan kanan paling efisien bos jaga raga, tidak membuang waktu. Ia tidak tertarik dengan pertunjukan kekuatan. Yang ia inginkan hanyalah hasil. Siapa yang mengendalikan area pasar? Tanya Haris pada salah satu anak buahnya, Panca, saat mereka melaju di jalanan kota yang sepi. Bang Gondrong, komandan. Tapi dia sudah dilumpuhkan. Semua anak buahnya bubar karena takut diselidiki polisi. Jawab Panca, pandangannya tegang. Bukan preman pasar, tukang parkir, pedagang kaki lima, mata-mata kita. Siapa yang melihat wanita itu pergi? Tegas Haris, nada suaranya tajam. Panca segera menghubungi jaringan informan mereka menggunakan radio komunikasi khusus. Kota ini, mereka yakini, adalah sarang laba-laba milik Taring Hitam. Tidak ada yang bisa luput dari pengawasan mereka, apalagi seorang wanita yang baru saja membuat keributan besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah informasi penting mendarat di meja kerja sementara Haris, yang kini didirikan di sebuah ruko kosong tak jauh dari pasar. Komandan,
Kami mendapatkan rekaman CCTV dari toko kelontong di ujung jalan utama pasar, lapor seorang teknisi mereka. Dia terekam meninggalkan area sekitar pukul 12 siang, naik angkutan umum. Haris membungkuk melihat layar monitor. Kualitas gambarnya buram, tetapi cukup untuk mengidentifikasi Ratna, yang kini mengenakan topi dan berusaha menutupi wajahnya. Ia tampak santai, seolah baru saja pulang dari kegiatan biasa, bukan dari aksi baku hantam melawan segerombolan preman. Nomor angkotnya? Tanya Haris. L25, jurusan Terminal Merak Jalan Pahlawan. Jawab teknisi itu. Kami sedang melacak titik GPS angkutan umum tersebut. Sebagian besar sopir angkot adalah mitra kita, Komandan. Hanya butuh waktu. Haris tersenyum dingin. Kecerdasan Ratna tidak sebanding dengan jaringan yang dimiliki taring hitam. Wanita itu mungkin jago berkelahi, tetapi ia gagal memahami cara kerja mesin kejahatan yang terorganisir. Hubungi semua sopir di jalur itu. Cari tahu di mana wanita ini turun. Jika ada yang menghalangi, atau jika ada yang membela wanita itu, masukkan mereka ke daftar hitam. Hari ini kita harus menemukan Ratna, hidup atau mati. Perintah Haris, suaranya mengandung ancaman yang tidak bisa dibantah. Sementara itu, Ratna, yang sudah tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah padat penduduk, sedang membersihkan luka kecil di tangan kirinya. Ia tahu, tindakannya di pasar bukan tanpa risiko. Ia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kontrakan itu kecil, hanya satu kamar tidur dan satu dapur. Letaknya tersembunyi, berada di tengah gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Itu adalah tempat persembunyian sempurna, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya dan sorotan mata. Setelah membersihkan diri, Ratna duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ponselnya berdering. Nama, Bu Ani, muncul di layar. Bu Ani adalah pemilik warung Tegal tempat Ratna biasa makan, dan juga orang yang memberinya informasi tentang jadwal penyerahan setoran preman. Halo, Bu Ani, sapa Ratna pelan. Ratna, kamu gila. Suara Bu Ani terdengar panik dari seberang telepon. Video kamu viral. Seluruh pasar membicarakannya. Bukan hanya itu, taring hitam sedang bergerak. Mereka mengerahkan banyak orang. Mereka mencari kamu, Ratna. Ratna terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang. Saya tahu risikonya, Bu. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka menginterogasi semua orang di sekitar pasar. Tukang parkir, tukang becak, semua dipaksa bicara. Mereka tahu kamu naik angkot. Mereka mengunci jalur Terminal Merak. Jelas Bu Ani dengan suara bergetar. Kamu harus pergi dari kota ini, sekarang juga, sebelum mereka tahu tempatmu. Ratna menatap langit-langit yang lembab. Ia tidak akan lari. Sejak awal, tujuannya bukan hanya mengusir preman lokal, tetapi membongkar seluruh sarang taring hitam yang selama ini merusak ketenangan warga. Bu Ani, terima kasih atas informasinya. Tapi saya tidak akan pergi, kata Ratna tegas. Ratna, jangan bodoh. Mereka bukan preman pasar biasa. Mereka adalah organisasi besar. Bos mereka, Bos Jagaraga, adalah iblis. Kamu tidak akan selamat. Bu Ani hampir berteriak. Justru karena mereka besar, mereka harus dihancurkan. Jika saya lari, mereka akan merasa menang dan semakin menindas orang lain. Saya harus bertahan, Bu, balas Ratna. Tapi tolong, jangan hubungi saya lagi. Jangan sampai mereka melacak teleponmu. Ratna memutuskan panggilan itu, lalu segera mematikan ponselnya. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah koper usang yang terkunci rapat. Di dalamnya, bukan pakaian yang ia simpan, melainkan beberapa peralatan bela diri, termasuk sebuah pisau lipat yang diasah tajam, dan sebuah dokumen penting yang ia lindungi selama bertahun-tahun. Ia sadar, keputusan untuk menginjakan kaki di pasar itu adalah deklarasi perang. Dan kini, musuhnya telah merespons dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Ia harus bergerak lebih cepat, lebih cerdik. Di sisi lain kota, Komandan Haris menerima informasi terbaru. Komandan, kami sudah menginterogasi 3 sopir angkot di jalur L25. Salah satu sopir, yang bernama Bambang, ingat persis. Dia menurunkan wanita itu di daerah Purbasari, dekat gang sempit di Jalan Nyiur. Lapor Panca, kini wajahnya menunjukkan kegembiraan. Purbasari, daerah padat penduduk, lorong-lorong sempit, dan rumah-rumah kontrakan kumuh. Tempat yang sulit untuk disergap, tetapi sempurna untuk bersembunyi.
Bambang memastikan wanita itu sendirian. Tanya Haris, menarik peta besar di atas meja. Ya, Komandan. Sendirian. Sopir itu bahkan menggambarkan Ratna sempat menyapa seorang ibu pemilik warung sebelum menghilang ke gang sempit. Tambah panca. Sial. Dia cerdik. Dia tahu bagaimana menghilang di keramaian. Gerutu Haris. Tidak masalah. Dia pasti belum jauh. Siapkan tim pengepungan. 5 tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang bersenjata tumpul. Kita tidak ingin menarik perhatian polisi, jadi kita akan bergerak senyap. Aku ingin Purbasari disisir gang demi gang. Haris menunjuk lokasi Purbasari pada peta. Ingat, misinya bukan membunuhnya segera. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Bos ingin dia dijadikan contoh, dan contoh itu harus dilihat oleh semua orang sebelum dia menemui Allah. Siap, Komandan. Tim taring hitam segera bergerak. Mereka memasuki Purbasari dalam kelompok-kelompok kecil, menyebar di tengah kerumunan malam yang mulai merayap. Mereka adalah serigala-serigala yang berburu mangsa tunggal di sarang tikus. Ratna mendengar suara bising aneh dari luar gang. Bukan suara warga biasa, melainkan langkah kaki yang teratur dan bisikan-bisikan perintah yang samar. Ia tahu, mereka sudah dekat. Jantungnya berdetak kencang, tetapi pikirannya tetap dingin. Ia menoleh ke jendela kecil yang menghadap lorong belakang. Jika mereka berhasil mengepung rumah ini, ia tidak punya jalan keluar. Mereka cepat sekali, gumam Ratna. Ia menutup koper itu kembali, meletakkan pisau lipat di saku celananya, dan mengambil tas selempang kecil. Di dalam tas itu, dokumen penting yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ini adalah kartu asnya. Suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, terdengar berhenti tepat di depan kontrakan Ratna. Sebuah ketukan keras terdengar di pintu depan, diikuti suara berat yang menggelegar. Ratna! Kami tahu kau ada di dalam. Keluar sekarang juga, atau kami akan mendobrak pintu ini dan menyeretmu keluar. Ratna berdiri tegak, memejamkan mata sesaat, berdoa dalam hati. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia bukan lagi menghadapi preman pasar yang malas, tetapi menghadapi mesin pemburu terlatih dari taring hitam. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghela napas, lalu melangkah menuju pintu. Tangan kanannya sudah siap di gagang pintu. Ia harus memenangkan waktu. Ia harus membuat kekacauan. Tolong jangan sakiti saya. Suara Ratna terdengar lirih. Sengaja dibuat seolah ia ketakutan. Padahal jauh di dalam dirinya, api perlawanan sudah membara. Buka pintunya, Ratna. Ulang suara itu, kali ini disertai benturan keras pada pintu. Ratna membuka kuncinya. Ia tahu, begitu pintu itu terbuka, tidak ada lagi kata damai. Ia harus bertindak. Pintu terbuka sepersekian detik, dan Ratna segera mendorongnya kembali dengan keras menggunakan tumitnya, membuat pria yang berdiri paling depan di ambang pintu itu terkejut. Saat pintu terbuka sedikit lagi, Ratna melemparkan sesuatu ke tengah kerumunan yang sudah mengepungnya di gang sempit itu. Benda itu mengeluarkan asap tebal, menyebabkan kepanikan singkat di antara tim taring hitam. Itu adalah bom asap kecil yang ia dapatkan dari kenalan lamanya. Haris, yang berdiri sedikit di belakang, berteriak, "Jangan panik, itu hanya asap." Namun, Ratna sudah memanfaatkan momen itu. Dengan pandangan yang terhalang asap, ia tidak mencoba kabur. Justru sebaliknya, ia menerobos ke tengah asap, mengincar titik lemah musuhnya. Pertarungan di dalam gang sempit itu dimulai dalam keheningan yang mencekam, hanya diwarnai suara pukulan tumpul dan erangan tertahan di balik kabut tebal. Ratna bergerak seperti bayangan, menjatuhkan satu persatu anggota taring hitam yang kebingungan karena asap yang menyesakan. Haris menyadari ada yang salah. Ratna tidak lari. Dia menyerang. Dia ada di dalam asap. "Kepung dia!" teriak Haris, menarik pistol kecilnya. Saat asap mulai menipis, terlihat 3 anggota taring hitam sudah tergeletak lemas di lorong. Ratna, dengan rambut basah karena keringat, berdiri tegak, menatap lurus ke arah Haris, yang kini hanya berjarak beberapa meter. "Kamu tahu siapa yang kamu hadapi, wanita?" desis Haris, mengarahkan pistolnya. Ratna hanya tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia berikan pada Bang Gondrong di pasar. Senyum yang penuh keberanian dan sedikit kegilaan. "Saya tahu, dan saya sudah menunggu kedatanganmu," jawab Ratna, sebelum ia tiba-tiba berlari cepat ke arah dinding di sampingnya, bukan ke arah Haris. Haris menarik pelatuk. Dor. Peluru itu mengenai dinding.
Ratna sudah menghilang. Haris melihat dinding itu. Itu bukan dinding yang kokoh, melainkan deretan papan kayu yang menutupi sebuah celah kecil. Sialan, umpat Haris. Dia melarikan diri ke atap. Kejar. Jangan biarkan dia lolos. Ratna kini berlari melompati atap-atap kontrakan yang reot. Malam yang seharusnya sunyi di Purbasari, kini diwarnai dengan teriakan kejar-kejaran dan langkah kaki yang berdebum. Ratna melirik ke bawah. Ganggang itu sudah dipenuhi oleh pria-pria bertubuh besar yang mengejarnya. Ia telah berhasil lolos dari kepungan awal, tetapi ia belum lolos dari Purbasari. Bahaya yang lebih besar kini menanti di depannya. Ia harus segera mencari tempat perlindungan, atau ia akan terjebak dalam perangkap tikus yang dipasang taring hitam. Ratna tahu betul, saat matahari terbit, ia tidak boleh berada di kota ini. Langkah kaki Ratna berdebum di atas seng-seng tua. Setiap pijakan mengeluarkan suara nyaring, seolah alarm yang memanggil seluruh taring hitam untuk berkumpul. Ratna tahu betul, berlari di atap rumahan pada seperti ini adalah tindakan nekat, tetapi itu satu-satunya jalan keluar setelah jebakan di gang sempit. Dia terus melompat dari satu atap ke atap lainnya. Beberapa genteng pecah di bawah sepatu ketsnya, mengirimkan serpihan tanah liat ke bawah lorong. Di bawah sana, teriakan Haris terdengar semakin kesal dan nyaring. Dia bergerak ke timur. Kejar dia lewat gang utama. Kepung pintu 3. Perintah Haris. Suaranya seperti gema di antara bangunan-bangunan padat Purbasari. Ratna menoleh ke belakang sekilas. Di belakangnya, 5 hingga 6 orang sudah mengejarnya. Tubuh mereka tampak gelap menentang cahaya bulan yang samar. Mereka bergerak lebih lambat darinya. Sebagian besar karena tubuh mereka yang lebih berat tidak cocok untuk akrobatik di atap yang rapuh. Namun, jumlah mereka jauh lebih banyak. Jantung Ratna berdetak kencang. Bukan karena takut, tetapi karena ia menghitung sisa staminanya. Pertarungan singkat di gang tadi telah menguras sedikit energinya. Dan kini ia harus berpacu dengan waktu sebelum seluruh area Purbasari dikunci rapat. Ia harus mencapai jalan raya utama sebelum fajar. Ratna melihat sebuah celah besar di depannya. Sekitar 3 meter memisahkan atap yang ia injak dengan atap sebuah bangunan yang sedikit lebih tinggi, yang tampak seperti gudang bekas atau bengkel mobil tua. Itu adalah loncatan yang berisiko, tetapi jika ia berhasil, ia akan mendapatkan sedikit keuntungan ketinggian dan permukaan yang lebih kokoh. Ia mengambil ancang-ancang. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, tetapi tubuhnya berkeringat hebat. Dalam hitungan detik, ia melompat. Ratna mendarat dengan lutut tertekuk. Bunyi gesekan sepatunya pada permukaan semen yang berdebu terdengar seperti rem mendadak. Berhasil. Ia kini berada di atap gudang, area yang relatif lebih lapang dan datar. Di bawah, Haris melihat gerakan itu. Sialan. Dia cerdik. Naik ke sana. Jangan biarkan dia istirahat. 3 anggota taring hitam mulai memanjat dinding samping gudang menggunakan tangga besi darurat yang biasanya dipakai untuk perbaikan. Ratna sadar betul ia tidak bisa berlari di area terbuka ini. Ia akan menjadi sasaran empuk. Ia harus terus bergerak. Ratna melihat ujung gudang itu, di mana bangunan tersebut berbatasan langsung dengan sebuah kompleks ruko yang lebih modern. Di antara gudang dan ruko itu, terdapat ruang sempit dengan pipa-pipa AC besar yang menjulur keluar. Ratna berlari menuju batas itu. Saat ia mencapai ujung atap, ia melihat ke bawah. Jaraknya lumayan tinggi, sekitar 4 lantai dari permukaan jalan. Saat bersamaan, 3 anggota taring hitam sudah berhasil mencapai atap gudang. Mereka berhamburan, mencoba mengepung Ratna dari 3 sisi. Sudah cukup, wanita. Bentak salah satu dari mereka, tubuhnya besar dan berotot, membawa sebatang balok kayu pendek. Kami akan menyeretmu kembali ke Haris. Hidup atau mati, terserah kamu. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam. Matanya mencari celah, mencari alat, mencari apapun yang bisa dijadikan senjata. Di dekatnya, ada tumpukan karung bekas semen yang mengeras dan beberapa kabel tebal yang tergulung. Pria yang membawa balok kayu maju lebih dulu. Ratna tahu ia tidak punya waktu untuk berduel lama. Stamina adalah segalanya sekarang. Saat pria itu mengayunkan balok, Ratna merunduk dengan cepat. Ia tidak membalas dengan pukulan, melainkan dengan tendangan samping yang diarahkan ke tulang kering pria itu. Pria itu menjerit pendek, keseimbangan tubuhnya hilang. Ratna memanfaatkan momentum itu. Ia mengambil gulungan kabel tebal yang ada di lantai. Bukan untuk menjerat, tetapi untuk memukul. Dengan gerakan memutar yang cepat,
Ia mengayunkan ujung kabel itu ke wajah pria kedua yang baru saja mendekat. Bug! Pria itu tersungkur sambil memegangi hidungnya. Kini tinggal satu orang lagi, yang tampak lebih berhati-hati. Kamu pikir kamu bisa melawan kami semua? Gertak pria terakhir itu. Tangannya sudah siap untuk menangkap. Tidak, jawab Ratna. Napasnya mulai terengah. Saya hanya perlu meloloskan diri dari kalian. Ratna tidak lagi menyerang. Ia berbalik dan berlari ke pinggir atap di mana deretan pipa AC besar berada. Ia mengaitkan kakinya ke salah satu pipa yang kokoh, lalu meluncur ke bawah seperti atlet panjat tebing. Pria terakhir itu berteriak keras. Dia kabur. Turun. Cepat turun. Ratna meluncur turun dengan cepat. Gesekan pada pipa-pipa logam itu meninggalkan luka bakar di telapak tangannya, tetapi ia mengabaikannya. Ia turun sejauh 2 lantai. Lalu ia melihat sebuah balkon ruko kosong yang tampaknya jarang digunakan. Dengan satu lompatan yang berani, Ratna melepaskan pegangannya pada pipa dan melompat ke balkon ruko tersebut. Brak, pendaratannya tidak sempurna, dan ia terjerembab keras. Rasa sakit menjalari pergelangan kakinya. Ia harus cepat. Di atas, suara teriakan dan bentakan Haris terdengar semakin dekat. Mereka akan segera mencapai level atap ruko ini. Ratna memaksa dirinya berdiri. Ia pincang sedikit, tetapi ia tetap bergerak. Ruko itu gelap gulita. Ia menemukan sebuah tangga darurat yang menuju ke bawah, ke arah jalanan kecil yang sepi, jalan yang seharusnya menghubungkannya dengan area industri yang lebih besar dan kurang padat penduduk. Satu persatu anak tangga ia lewati. Di lantai dasar, ia menemukan pintu belakang ruko yang untungnya tidak terkunci. Ratna membukanya perlahan, mengintip keluar. Jalanan itu sunyi. Hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia berhasil mencapai level jalanan. Tetapi ia tahu, keunggulan ketinggiannya sudah hilang, dan Haris kini bisa mengepungnya dari segala arah. Ia harus segera meninggalkan Purbasari. Ratna bergerak cepat menyusuri bayangan dinding. Kakinya yang terkilir memprotes setiap langkah, tetapi adrenalin memaksanya maju. Ia mengambil ponselnya yang sudah ia siapkan di kantong celana. Layar itu bersinar sebentar, menunjukkan waktu. Pukul 2.15 dini hari. Tinggal beberapa jam lagi sebelum matahari terbit, dan Ratna harus sudah jauh dari kota ini. Ia menekan sebuah nomor rahasia yang ia hafal di luar kepala. Nomor milik Sarno, kenalan lamanya di luar kota yang tahu cara-cara licik untuk melewati pos pemeriksaan dan blokade. Sambungan telepon terhubung. Suara Sarno terdengar serak, mungkin baru saja terbangun. Ya, halo? Tanya Sarno di seberang sana. Ratna berbisik. Suaranya parau menahan sakit dan napas terengah-engah. Sarno, ini aku. Aku di Purbasari. Aku sudah membuat kekacauan besar, dan mereka semua mengejarku. Sarno terdiam sesaat, lalu ia menghela napas panjang. Allah, Ratna, kamu benar-benar melakukannya? Ya. Tidak ada waktu. Aku butuh rencana B sekarang. Bisakah kamu menjemputku di titik pertemuan lama? Aku akan menuju ke sana. Dekat pabrik garmen yang sudah tutup itu. Itu area terbuka. Bahaya, balas Sarno, terdengar cemas. Aku tidak punya pilihan lain. Mereka sudah menyebar di sini. Aku akan sampai di sana dalam 30 menit. Pastikan jalurnya bersih, Sarno. Kalau tidak, aku akan mati di jalan ini, ujar Ratna tegas. Sarno mengiyakan dengan nada yang berat. Ratna memutuskan sambungan. Ia kembali memasukkan ponsel ke kantongnya. Sekarang, ia harus menempuh perjalanan 3 kilometer, melintasi beberapa blok permukiman lagi, semuanya dalam kondisi pincang dan dikejar oleh puluhan anggota ormas yang dipimpin Haris. Saat Ratna mulai berjalan cepat menyusuri jalanan, ia mendengar suara mesin mobil yang meraung dari kejauhan. Bukan suara mobil biasa. Itu adalah suara mobil patroli, atau setidaknya kendaraan yang beroperasi pada malam hari. Tiba-tiba, dari ujung jalan, sebuah van hitam meluncur cepat. Van itu melaju tanpa lampu depan, hanya mengandalkan cahaya dari lampu jalan yang berjarak. Ratna segera bersembunyi di balik tumpukan sampah besar. Van itu berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Ratna baru saja lewat. Pintu samping van terbuka, dan beberapa sosok berpakaian serba hitam keluar. Mereka bukan anggota taring hitam biasa. Pakaian mereka lebih rapi, gerakan mereka lebih teratur, dan yang paling penting, di tangan mereka terlihat senter taktis yang fokusnya sangat tajam. Mereka adalah tim pencari profesional,
Atau mungkin anggota internal taring hitam yang lebih terlatih, yang biasa disebut sebagai unit bayangan. Mereka tidak berteriak-teriak seperti yang lain. Mereka bergerak dalam diam, menyisir setiap sudut dan bayangan. Ratna menahan napas. Situasi ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Haris tidak hanya mengirim preman jalanan. Ia kini melibatkan tim terbaiknya. Ratna sadar, jika ia tertangkap oleh unit bayangan ini, nasibnya akan lebih buruk daripada sekadar diserahkan ke polisi. Ia harus mengubah rencana. Titik pertemuan yang ia berikan pada Sarno mungkin sudah tercium. Ratna merangkak pelan di balik bayangan, menjauhi van hitam itu, mencari celah kecil yang bisa membawanya keluar dari labirin Purbasari. Ia tidak bisa lari cepat lagi. Ia harus menjadi hantu, atau ia akan menjadi mayat sebelum fajar menyingsing. Ratna merayap pelan, menggunakan perut dan sikunya untuk bergerak di sepanjang parit yang kering, tepat di belakang deretan warung yang tutup. Aroma sampah, minyak jelantah, dan debu bercampur menjadi satu. Kakinya yang terluka berdenyut nyeri setiap kali ia harus menyeret tubuhnya melewati batu atau puing-puing. Unit bayangan bergerak sangat terorganisir. Mereka tidak bergantung pada teriakan atau keberanian konyol seperti anggota taring hitam lainnya. Mereka adalah pemburu, dingin dan sistematis. Senter taktis yang mereka bawa sangat kuat, menembus kegelapan dan menciptakan lingkaran cahaya putih yang tajam di setiap lorong sempit. Ratna harus memastikan tidak ada bagian tubuhnya, bahkan bayangannya sekalipun, yang tertangkap oleh cahaya itu. Ia berhasil mencapai persimpangan gang yang sedikit lebih luas. Di sana ada sebuah tempat ibadah kecil, musola tua dengan pagar bambu yang mulai roboh. Tempat itu tampak sunyi dan gelap, mungkin bisa memberinya waktu untuk menarik napas. Saat Ratna menyelinap ke balik pagar bambu musola, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia membeku. Langkah itu tidak tergesa-gesa, menunjukkan keyakinan penuh bahwa mangsa mereka tidak akan lari jauh. Dari celah pagar, Ratna mengintip. Dua anggota unit bayangan berhenti di depan rumah kos-kosan di seberang jalan. Salah satunya, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah tertutup masker hitam, mengetuk pintu dengan keras. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya yang tampak ketakutan muncul. "Permisi, Bu." Suara anggota unit bayangan itu datar dan dingin. "Kami sedang mencari seseorang." Wanita, tinggi, rambut sebahu, baru saja melewati area ini. Wanita itu menggeleng cepat. Air mukanya menunjukkan kengerian yang dalam. "Tidak ada, Pak. Saya tidak lihat apa-apa." Anggota unit bayangan itu tidak bicara lagi. Ia hanya mengangkat senter taktisnya, mengarahkannya ke wajah wanita itu, lalu perlahan menggeser sorotnya ke arah anak-anak wanita itu yang mengintip dari balik pintu. Ratna melihat ketakutan murni di mata wanita itu. Ancaman yang disampaikan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui keheningan dan tatapan kosong yang menusuk. "Pikirkan baik-baik, Bu," desis anggota unit bayangan yang lain, suaranya seperti gerusan pasir. "Kami hanya ingin dia. Kalau ada yang menghalangi atau menyembunyikan, kami tidak akan segan-segan untuk membersihkan lingkungan ini. Kami tahu Allah melihat segalanya, dan kami hanya menjalankan perintah." Wanita itu gemetar. "Benar, Pak. Saya bersumpah. Tidak ada siapa-siapa di sini." Unit bayangan itu mengangguk tipis, tanpa ekspresi. Mereka kemudian berbalik dan melanjutkan penyisiran mereka ke arah blok berikutnya. Ratna menghela napas panjang, hampir pingsan karena menahan tegang. Ia tahu unit bayangan ini berbeda. Mereka tidak mencari uang atau kekuasaan di mata publik, mereka mencari hasil. Mereka adalah alat Haris yang paling kejam. Musola itu tidak lagi terasa aman. Mereka mungkin sudah menandai tempat-tempat ibadah sebagai lokasi persembunyian yang mungkin. Ia harus bergerak, dan yang lebih penting, ia harus membatalkan rencana dengan Sarno. Pabrik garmen yang tutup itu pasti sudah dikepung atau setidaknya diawasi. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku, mengambil ponselnya lagi. Layar ponsel itu bercahaya redup, menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Ia mengetik pesan kepada Sarno, berusaha menjaga agar getaran jarinya tidak salah tekan. "Sarno, batalkan titik pertemuan. Terlalu berbahaya. Mereka punya unit khusus. Sangat profesional. Jangan ke pabrik garmen." Jeda 1 menit. Sarno tidak membalas. Mungkin ia sudah berada di jalan, atau sedang bersiap. Ratna tidak bisa menunggu. Waktunya sangat terbatas. Ia lalu menelpon Sarno.
Kali ini, Sarno langsung mengangkatnya. Ratna, kamu di mana? Aku sudah hampir sampai. Suara Sarno terdengar khawatir. Dengarkan aku baik-baik, Sarno. Jangan ke sana. Itu jebakan, bisik Ratna, suaranya tercekat. Mereka bukan polisi, mereka lebih buruk. Mereka ada di mana-mana, bergerak tanpa suara. Sarno terdiam lagi. Ratna bisa mendengar suara mobil Sarno yang melambat di seberang sana. Allah, Ratna. Aku sudah menduga Haris tidak akan main-main, ujar Sarno. Lalu kita kemana? Kamu harus keluar dari Purbasari. Tempat itu seperti labirin maut sekarang. Ratna memejamkan mata, memikirkan setiap jalur tikus yang ia ketahui di perbatasan kota. Ia butuh lokasi yang tidak akan terpikirkan oleh preman jalanan maupun unit bayangan. Lokasi yang hanya bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi yang sangat nekat atau oleh pejalan kaki yang sangat putus asa. Situ Lembang, kata Ratna, menyebut nama sebuah waduk besar yang sudah lama tidak terawat, terletak sekitar 5 km dari lokasi Ratna sekarang. Waduk itu dikelilingi oleh hutan bambu yang rimbun dan jalannya rusak parah. Apa? Situ Lembang? Itu di ujung kota. Jalan ke sana sudah tertutup bebatuan dan licin. Dan di sana gelap sekali. Ratna, protes Sarno, nadanya meninggi. Tepat. Itulah mengapa mereka tidak akan mencariku di sana. Mereka akan fokus pada jalur utama dan pabrik. Aku akan bergerak melalui saluran irigasi dan belakang rumah warga. Aku butuh kamu menunggu di ujung jalan kapal, di dekat pemotongan bambu yang sudah ambruk. Jelas Ratna, memberi instruksi untuk titik temu baru, tepat di mulut hutan bambu menuju Situ Lembang. Aku akan sampai di sana dalam 1 jam, atau kurang. Kamu harus bertahan sampai aku tiba. Jangan bergerak di jalan terbuka. Aku akan mengirimimu pesan saat aku mencapai perbatasan kota. Janji Sarno. Ratna mengangguk, meskipun Sarno tidak bisa melihatnya. Baik, cepat, Sarno. Ini kesempatan terakhirku. Sambungan diputus. Ratna menyimpan ponselnya, lalu segera merayap keluar dari balik pagar musola. Rasa sakit di kakinya sudah ia abaikan. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah adrenalin dan dinginnya tekad untuk bertahan hidup. Jalur menuju Situ Lembang berarti ia harus melintasi perkampungan padat penduduk, melewati jalan setapak di pinggir sungai kecil, dan akhirnya menyeberang ke area perbatasan yang minim penerangan. Ia mulai bergerak, menyusuri ganggang sempit, bersembunyi di balik jemuran atau tumpukan kayu bakar. Sekitar 15 menit kemudian, saat ia melewati sebuah pekarangan yang dipenuhi pohon pisang, ia mendengar suara yang sangat dekat. Suara gesekan logam. Ratna segera berhenti dan menempelkan tubuhnya di balik batang pohon pisang yang besar. Di depan sana, dari balik belokan, tampak 3 anggota unit bayangan sedang berbicara pelan melalui radio komunikasi. Salah satu dari mereka memegang peta atau denah area, dan senter taktisnya menunjuk ke arah peta itu. Mereka sudah mempersempit lingkaran. Mereka tidak lagi mencari secara acak. Mereka tahu area Purbasari tidak besar, dan Ratna pasti bersembunyi di suatu tempat yang dekat dengan pusat keramaian. Ratna mendengar salah satu dari mereka berbicara ke radio. Area A dan B sudah bersih. Kami memblokir akses ke jalan raya. Mangsa kemungkinan besar berada di sektor C atau D, mencoba keluar melalui jalur belakang menuju sungai. Sektor D adalah tempat Ratna berada sekarang. Ratna tahu ia tidak punya waktu untuk bersembunyi atau menunggu. Ia harus menciptakan kekacauan kecil agar perhatian mereka teralihkan. Ia melihat sebotol bensin bekas yang digunakan untuk menyalakan genset tergeletak di samping gubuk. Dengan gerakan yang hati-hati, Ratna mengambil sebatang kayu kecil. Ia mengaitkan botol bensin itu, lalu dengan kekuatan terakhirnya, ia melemparkannya ke arah dinding seng di blok C yang berjarak sekitar 20 meter dari posisinya. Klang! Bunyi benturan botol itu memecah keheningan malam. 3 anggota unit bayangan itu langsung menoleh serempak ke arah sumber suara. Sektor C. Periksa. Perintah yang paling tegap. 2 lainnya berlari cepat menuju arah suara, sementara yang satu tetap di posisinya, masih mengawasi peta. Ratna menggunakan celah waktu ini. Ia merangkak secepat mungkin, menjauhi pohon pisang, menuju pagar beton tua yang membatasi perkampungan dengan saluran irigasi. Kakinya sakit, tapi pikirannya hanya terfokus pada Situ Lembang dan Sarno. Ia harus mencapai hutan bambu itu sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, ia tahu,
Akhir hidupnya akan dipublikasikan oleh Haris sebagai peringatan brutal bagi siapapun yang berani melawan taring hitam. Ia mendorong dirinya melewati lubang kecil di pagar, dan tubuhnya jatuh terjerembab ke dalam lumpur kering di tepi saluran air. Ratna tidak melihat ke belakang lagi. Ia mulai berjalan terseok-seok menyusuri saluran irigasi, meninggalkan Purbasari yang kini terasa seperti kuburan yang bergerak. Unit bayangan sudah di belakangnya. Pertarungan kini beralih dari persembunyian menjadi perlombaan melawan waktu dan kemampuan fisik yang tersisa. Saluran irigasi itu terasa dingin, basah, dan mengeluarkan bau amis lumpur yang bercampur dengan sampah perkotaan. Ratna berjalan terseok-seok, mencoba menapak di dasar beton yang licin. Setiap langkah yang ia ambil, terutama kaki kirinya, mengirimkan denyutan nyeri yang terasa hingga ke ubun-ubun. Namun, rasa sakit itu kini menjadi alarm yang memperingatkannya untuk terus bergerak. Ia merangkak naik dari parit dangkal itu, sebentar menoleh ke belakang. Di kejauhan, di balik deretan rumah petak, ia bisa melihat kilatan cahaya senter yang mulai bergerak tidak menentu. Mereka menyebar. Strategi pelemparan botol bensin memang berhasil mengalihkan perhatian, tapi hanya sesaat. Unit bayangan bukan sekumpulan preman biasa. Mereka terlatih. Dan kini mereka tahu pasti bahwa Ratna berada di area belakang, menuju perbatasan desa. Ratna mempercepat langkahnya, kini berjalan di atas pematang sempit yang membatasi saluran air dengan kebun singkong warga. Perkampungan padat penduduk sudah mulai menipis. Cahaya lampu jalanan makin redup, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh cahaya bulan sabit yang tersembunyi di balik awan tipis. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat jelas, tidak lagi samar-samar seperti tadi. Suara sepatu bot berat yang berlari di atas tanah keras. Dia di area situ, sektor D. Blokir jalannya ke situ Lembang. Teriak sebuah suara dari kejauhan, menggema dalam keheningan malam. Mereka telah menemukan jejaknya. Adrenalin kembali membanjiri tubuh Ratna. Ia memaksa dirinya untuk berlari, meskipun itu terasa seperti mencabik-cabik otot di kakinya. Ia tahu, jika ia tertangkap di ruang terbuka ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Ia melihat ke depan, hanya beberapa ratus meter di depannya. Siluet hutan bambu yang rimbun dan gelap itu menjanjikan perlindungan, jalur menuju situ Lembang yang ia butuhkan. Namun, medan di depannya terasa kejam. Pematang sawah yang ia injak tiba-tiba berakhir, digantikan oleh lahan terbuka yang luas, baru selesai dipanen, penuh dengan jerami kering dan gundukan tanah yang tidak rata. Ratna tidak punya pilihan selain menyeberang. Ia melompat turun dari pematang, kakinya langsung terperosok ke lumpur kering. Ia mulai berlari melintasi ladang, tubuhnya membungkuk rendah untuk menghindari pandangan. Bau tanah dan udara dingin menyeruak, memaksanya terengah-engah. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyapu ladang di belakangnya. Itu bukan senter biasa. Itu adalah senter taktis berkekuatan tinggi yang biasa digunakan dalam operasi khusus. Cahaya itu menyentuh punggung Ratna, lalu berhenti. Itu dia. Berhenti, teriak suara itu. Ratna tidak melihat ke belakang. Ia hanya berlari lebih cepat. Fokusnya kini hanya pada rimbunnya bambu yang tampak seperti benteng hitam di malam hari. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya sebelum mencapai perlindungan. Kemudian, suara keras memecah malam. Dor. Tembakan itu terdengar sangat dekat. Ratna tidak tahu apakah mereka menembak ke udara sebagai peringatan atau mengincar dirinya. Yang jelas, peluru itu mendarat hanya beberapa jengkal dari tempat ia berlari, menyebabkan lumpur dan kerikil berhamburan di udara. Ia tersandung, jatuh berlutut, tapi segera bangkit lagi. Ia merasakan tenggorokannya tercekat, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga ketakutan murni. Mereka berniat membunuhnya. Haris tidak main-main. Dor, dor. Dua tembakan susulan terdengar, salah satunya melesat melewati telinganya dengan suara mendesis. Ratna merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan untuk mencapai tepi hutan itu. Hentikan dia. Jangan biarkan dia masuk ke hutan. Teriakan itu diikuti oleh langkah kaki yang semakin banyak, menunjukkan bahwa seluruh unit bayangan kini dikerahkan mengejarnya, bukan hanya 3 orang tadi. Mereka pasti menghubungi bala bantuan setelah menyadari trik botol bensinnya. Ratna menggunakan sisa tenaganya yang tersisa. Otot-ototnya menjerit minta diistirahatkan. Paru-parunya seperti terbakar. Ia mendorong kakinya, satu persatu, melewati gundukan tanah yang licin dan kasar. Jarak ke hutan bambu kini tinggal sekitar 20 meter. Ia bisa melihatnya.
Ia bisa mencium bau tanah lembab dan daun bambu kering. Saat ia melangkah masuk ke dalam batas hutan, seutas tali kawat yang sengaja dipasang rendah menyentuh pergelangan kakinya. Itu adalah jebakan. Ratna tidak sempat bereaksi. Tubuhnya terpelanting ke depan. Ia terjatuh keras. Wajahnya membentur akar pohon yang menonjol. Sebuah rasa sakit yang tajam menusuk dahinya, dan ia merasa cairan hangat mengalir di pipinya. Dar! Ia mencoba mengangkat kepalanya. Pandangannya mulai kabur. Telinganya berdenging karena kelelahan dan guncangan. Di belakangnya, ia mendengar suara ranting patah dan lampu senter yang semakin mendekat, menembus kerapatan bambu. Dia jatuh. Cek area itu. Mereka hanya berjarak beberapa langkah. Ratna menutup matanya. Napasnya terputus-putus. Ia telah gagal. Ia telah mencapai situ Lembang. Tapi ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan atau melarikan diri. Saat ia bersiap menerima akhir yang paling buruk, saat ia bisa merasakan getaran tanah dari langkah kaki unit bayangan yang kian dekat, tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat, besar, dan familiar membekap mulutnya. Ratna terkejut, tapi sebelum ia sempat melawan, tangan itu menarik tubuhnya ke samping, menyeretnya masuk ke balik rumpun bambu yang sangat rapat. Gerakan itu kasar, tapi cekatan. Ia tidak bisa melihat wajah orang itu dalam kegelapan yang pekat, tapi aroma tanah dan tembakau yang samar terasa sangat dikenalnya. Diam, bisik suara parau itu. Suara yang sudah lama ia rindukan. Sarno. Mereka meringkuk di balik akar bambu besar. Hanya terpisah satu lapisan semak belukar dari unit bayangan. Sarno memegang tangan Ratna erat-erat, menekan tubuhnya agar tidak bergerak sedikitpun. Ratna bisa merasakan napas Sarno yang hangat di telinganya. Di depan mereka, 3 anggota unit bayangan kini berdiri tepat di tempat Ratna terjatuh. Senter mereka menyapu area sekitar, mencari jejak yang menghilang tiba-tiba. Dia tidak mungkin menghilang begitu saja, ujar salah satu dari mereka. Suaranya dipenuhi amarah. Dia terluka, ada darah di sini. Dia pasti pingsan di suatu tempat. Sikat semua area. Jangan ada satupun yang terlewat. Haris ingin kepalanya sebelum matahari terbit. Ratna hanya bisa menahan napas. Ia merasakan dinginnya pisau yang terikat di lengan Sarno menempel di punggungnya. Sarno menariknya lebih dekat, memastikan mereka berdua menjadi satu dengan bayangan hutan bambu itu. Pertarungan belum berakhir. Ini baru dimulai. Ratna telah mencapai tujuannya, tapi kini ia dan Sarno terjebak dalam jebakan mereka sendiri, dengan musuh yang hanya berjarak beberapa senti dari mereka. Membungkuk di balik akar bambu yang besar, Sarno menahan napasnya. 3 anggota unit bayangan itu kini berjarak tidak lebih dari 1 jengkal dari mereka. Aroma tembakau dari salah satu orang itu tercium kuat, bercampur dengan bau minyak senjata api yang mereka bawa. Ini adalah momen paling krusial, saat garis batas antara hidup dan mati terasa begitu tipis. Ratna bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang berdentum keras, seperti genderang perang yang siap memecah kesunyian malam yang pekat. Dia takut suara itu terdengar, takut Sarno ikut celaka karena kehadirannya. Allah, Allah, bisik Ratna dalam hati, memohon kekuatan dan perlindungan dalam situasi yang paling genting ini. Sarno tidak bergerak. Matanya yang tajam terpaku pada kaki sepatu bot kasar yang berdiri tepat di depannya. Gerakan mereka selanjutnya harus sempurna, tanpa celah, atau tamat sudah perjuangan panjang Ratna dan nyawa Sarno akan melayang sia-sia. Tidak mungkin dia lari jauh. Suara berat salah satu anggota unit bayangan terdengar di atas kepala mereka. Darahnya cukup banyak. Dia pasti sembunyi di dekat sini, di bawah semak-semak. Senter kembali menyapu area. Cahayanya nyaris mengenai wajah Sarno, memaksa Sarno menolehkan kepalanya sedikit untuk menghindari pantulan cahaya yang bisa mengungkapkan keberadaan mereka. Saat perhatian 2 anggota unit bayangan fokus menyisir semak belukar di sisi kanan, Sarno melihat peluang. Anggota ketiga, yang berdiri paling dekat, sedang sibuk menggaruk belakang lehernya. Pandangannya sedikit teralih ke atas, mungkin memikirkan perintah Haris yang harus segera diselesaikan. Sarno mengulurkan tangan kirinya perlahan-lahan ke bawah, merasakan tekstur lumpur basah yang dingin. Ia menggenggam beberapa gumpalan tanah yang bercampur kerikil kecil. Dengan keahlian yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa bergerak di hutan, Sarno melemparkan lumpur itu dengan gerakan menyamping, sejauh 5 meter ke arah yang berlawanan dari mereka, menuju area yang lebih terbuka dengan semak-semak berduri yang lebih tinggi. Bunyi, plak, yang pelan namun cukup jelas terdengar memecah keheningan. 3 anggota unit bayangan itu seketika menegang. Itu dia. Arah sana.
Salah satu dari mereka berteriak. Suaranya dipenuhi amarah bercampur kelegaan karena mengira target mereka sudah ditemukan. Cepat! Jangan sampai dia lolos lagi. Perintah yang lain. 3 senter itu berputar serentak dan melesat menuju sumber suara palsu yang Sarno ciptakan. Mereka mulai merangsek masuk ke dalam semak berduri itu tanpa memikirkan jebakan lain. Saat punggung ketiga anggota itu terlihat menjauh, Sarno langsung bertindak. Ia bangkit dengan cepat, namun tanpa suara. Tangannya masih mencengkeram lengan Ratna dengan kuat. Ia menarik Ratna agar ikut berdiri. Ratna menahan erangan sakit di kakinya yang baru saja terkena jebakan kawat dan dahinya yang berdarah. Ia tahu bahwa mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit sebelum para pengejar itu menyadari bahwa mereka tertipu. Sarno menarik Ratna bukan menuju situ lembang yang berada di depan, melainkan menyamping, menembus kerapatan hutan bambu yang jauh lebih gelap dan terjal, area yang jarang dijamah bahkan oleh para pemburu sekalipun. Mereka berlari kecil. Ratna berusaha mengimbangi langkah lebar Sarno. Setiap langkah terasa menyiksa bagi Ratna, tapi rasa takut akan tertangkap jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik. Setelah berhasil menjauh sekitar 70 meter, melewati sebatang pohon besar yang akarnya menonjol keluar seperti urat raksasa, Sarno berhenti sebentar, menarik Ratna ke balik bayangan pohon rindang yang ditutupi lumut tebal. Kenapa kamu ada di sini? Bisik Ratna. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar karena napasnya yang terengah-engah. Ia menatap wajah Sarno yang tampak lebih tua dan lebih keras daripada yang ia ingat. Sarno tidak menjawab dengan kata-kata manis atau pelukan rindu. Ia hanya menatap mata Ratna, penuh kekhawatiran dan penyesalan yang mendalam. Aku melihat berita itu, video itu. Balas Sarno, suaranya parau dan rendah, syarat pengalaman hidup keras. Aku tahu Haris tidak akan membiarkan kamu hidup, Ratna. Dia malu karena kamu, seorang wanita, membongkar kebusukan mereka. Aku tahu kamu pasti akan menuju ke situ lembang. Aku sudah menunggu di perbatasan hutan sejak semalam. Sarno kemudian meletakkan tangannya di dahi Ratna, memeriksa luka yang mengering. Lukamu harus segera diobati. Tapi kita tidak punya waktu. Mereka akan segera tahu kita tidak ke arah semak itu. Mereka mengepung situ lembang, kan? Tanya Ratna. Ia sudah menduga hal itu. Tidak mungkin Haris yang seganas itu membiarkan targetnya lolos begitu saja menuju perlindungan. Sarno mengangguk. Mereka menutup jalur utara dan timur, jalur normal kita. Haris sudah mengerahkan semua unit bayangan. Mereka sudah tahu kamu ada di sini. Jantung Ratna terasa jatuh. Tujuan yang sudah ada di depan mata kini tertutup rapat. Kita harus mengambil jalur sungai kering, ujar Sarno, matanya menyipit, menatap ke dalam kegelapan hutan yang lebih rendah. Jalur itu berbahaya, curam, dan berbatu. Hanya aku dan beberapa orang lokal yang tahu cara melewatinya. Tapi itu satu-satunya jalan untuk memotong area pengepungan dan keluar dari sektor selatan. Ratna mengangguk pasrah. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus percaya pada Sarno, pada satu-satunya orang yang sekarang berdiri di antara dia dan kematian yang sudah menunggunya. Aku siap, jawab Ratna, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar lolongan peluit yang panjang dan tajam, menusuk pendengaran. Itu adalah kode unit bayangan, kode yang menandakan bahwa mereka sudah menyadari penipuan Sarno. Kode itu diikuti oleh serangkaian teriakan dan koordinasi dari jarak jauh. Pergerakan mereka berubah. Mereka menyebar, mengunci area, gumam Sarno. Lampu senter kini mulai bergerak dari berbagai sudut, tidak lagi terfokus pada satu titik, melainkan menyebar seperti jaring laba-laba. Mereka sudah tahu Ratna dan Sarno berada di sisi hutan bambu ini, dan mereka sedang menutup semua jalur keluar. Sarno meraih tangan Ratna, bukan lagi menarik, melainkan menggenggamnya dengan perlindungan. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Kita harus lari secepat mungkin. Mereka mulai berlari lagi, kali ini menuju ke lereng yang curam, menuruni tebing kecil yang tertutup akar dan batu-batu licin. Di bawah sana, sungai kering yang berbatu sudah menanti. Ini adalah jalan terakhir, jalan yang paling sulit dan berbahaya. Ratna bisa merasakan dinginnya udara lembab menyelimuti tubuhnya, bercampur bau anyir darahnya sendiri. Mereka seperti tikus yang sedang didesak ke sudut, dan di ujung lorong itu, entah Allah menyiapkan keselamatan atau malah malapetaka yang jauh lebih besar. Mereka harus terus bergerak. Ratna merasakan setiap langkahnya adalah perjuangan yang menyakitkan. Jalur sungai kering itu bukan sekadar jalan yang terjal, tetapi labirin bebatuan tajam yang tertutup lumut licin,
siap menjatuhkan siapa saja yang salah pijak. Sarno bergerak di depannya seperti hantu, kakinya terbiasa dengan medan liar ini. Ia tidak lagi peduli dengan suara yang mungkin ditimbulkan. Yang penting adalah kecepatan. Jangan lihat ke bawah, Ratna. Fokus pada jejak kakiku, seru Sarno, suaranya teredam oleh gemuruh napas mereka sendiri. Ratna hanya bisa menggertakkan giginya. Rasa sakit di dahi dan bahunya terasa berdenyut, seolah-olah luka itu memprotes setiap guncangan. Beberapa kali, kakinya tersandung akar pohon yang mencuat, membuatnya hampir terjatuh ke tumpukan batu besar. Aduh! Ratna terhuyung, pergelangan kakinya terasa seperti terkilir sesaat. Sarno langsung berhenti, menahan tubuh Ratna agar tidak berguling. Kamu tidak bisa berhenti di sini, Ratna, bisik Sarno, matanya liar mencari-cari di antara bayangan pohon. Mereka sudah di atas kita. Memang benar. Ketika Ratna mengangkat kepalanya sedikit, ia melihat senter-senter unit bayangan menyapu tebing curam di atas mereka. Cahaya itu bergerak semakin cepat, menunjukkan bahwa mereka juga mulai berani mengambil risiko untuk mengejar. Mereka sudah tahu posisi Sarno dan Ratna di lembah sungai kering ini. Mereka mengejar dari dua sisi, ujar Sarno, melihat ke arah timur dan barat. Mereka menutup celah di bawah sana. Haris tahu persis jalur ini berbahaya, jadi dia pasti menyuruh orang yang paling berani untuk mengejar. Sarno kemudian meraih sepotong kain dari tas kecilnya, mengikatkannya erat-erat di sekitar pergelangan kaki Ratna yang terasa sakit itu. Ikatan yang kuat dan kasar, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk memberikan penyangga agar Ratna bisa terus bergerak. Lupakan sakitnya, Ratna. Ini bukan saatnya untuk menjadi lemah, tegas Sarno, kata-katanya menusuk tetapi jujur. Mereka melanjutkan pelarian, kini lebih berhati-hati, tetapi juga lebih terdesak. Mereka menapaki dasar sungai kering, yang merupakan hamparan kerikil dan batu basal hitam yang besar, membentuk terowongan alami di bawah rimbunnya pohon hutan situ lembang. Setiap langkah mereka kini terasa sangat keras dan nyaring. Suara gesekan sepatu di batu itu seperti panggilan kepada para pengejar di atas. Jalur ini akan menyempit di depan, Sarno menjelaskan sambil terus bergerak. Ada ceruk kecil, tempat air mengalir saat musim hujan. Kita harus masuk ke sana. Hanya Allah yang tahu bagaimana jalur ini terbentuk. Sekitar 50 meter di depan, lembah sungai kering itu memang menyempit drastis. Dinding batu kapur basah menjulang di kedua sisi, menciptakan lorong yang sangat gelap, jauh lebih gelap daripada hutan di atas. Tepat sebelum mereka mencapai lorong tersebut, suara teriakan yang jelas dan dekat terdengar dari atas tebing, diiringi suara gesekan batu yang jatuh. Mereka sudah melihat kita. Ratna panik. Sarno tidak menjawab. Ia menarik Ratna dengan tenaga penuh ke dalam lorong sempit tersebut. Mereka harus merangkak sedikit. Tubuh Ratna yang terluka harus bergesekan dengan batu yang dingin dan lembab. Bau lumut dan air tanah tercium kuat. Mereka bergerak di dalam kegelapan total. Sarno menggunakan senter kecil yang nyaris tidak mengeluarkan cahaya, hanya cukup untuk melihat garis kasar jalan di depan mereka. Jalur ini disebut jalur tiram, bisik Sarno. Sangat jarang digunakan. Hanya para pemburu lama yang tahu ini adalah jalan pintas ke sektor selatan, jauh di balik pos penjagaan Haris. Mereka terus merangkak dan membungkuk, menembus lorong yang terasa semakin panjang. Kelelahan Ratna mencapai puncaknya. Ia merasa paru-parunya seperti terbakar, dan pandangannya mulai berkunang-kunang karena kehilangan darah dan kurang tidur. Sarno, aku tidak kuat lagi. Lirih Ratna. Sarno berhenti sejenak, memutar tubuhnya di ruang sempit itu. Ia menopang Ratna ke dinding batu yang dingin. Tinggal sedikit lagi, Ratna. Jalur ini akan berakhir di mata air. Di sana ada jalan setapak yang biasa digunakan penduduk desa di bawah. Setelah itu, kita aman. Namun, di tengah-tengah kata-kata penenang itu, mereka mendengar suara yang mematikan. Suara sepatu bot yang berat, bukan dari arah belakang, melainkan dari depan. Unit bayangan sudah menunggu mereka. Haris tidak hanya menutup jalur di belakang, tetapi juga jalur keluar. Sial, umpat Sarno, matanya memancarkan keputusasaan yang baru saja muncul. Haris benar-benar pintar. Dia pasti sudah memprediksi jalur ini. Mereka terjebak di antara dua ujung. Lorong sempit ini adalah perangkap kematian. Sarno menarik Ratna agar kembali merangkak, mundur. Tetapi lorong itu terlalu sempit untuk bergerak cepat. Kalau begitu, kita lawan saja, kata Ratna,
Tiba-tiba rasa takutnya digantikan oleh kemarahan dan tekad yang dingin. Ia meraih tongkat kayu yang dibawanya. Tidak, Ratna. Jumlah mereka terlalu banyak. Dan tempat ini tidak memungkinkan kita bergerak. Sarno memotong. Ia tahu itu adalah ide bunuh diri. Saat mereka berdebat, sebuah senter yang jauh lebih terang daripada senter Sarno menembus kegelapan dari ujung depan lorong. Cahaya itu menusuk mata mereka. Dan di baliknya, siluet dua pria dengan tubuh besar terlihat. Keluar. Sudah selesai drama kalian. Sarno, teriak salah satu suara itu. Haris sudah menunggu kalian di luar. Sarno tahu ini adalah akhir dari jalur pelarian. Ia harus melakukan sesuatu yang gila. Tiba-tiba, Sarno mendorong Ratna dengan kuat ke samping, membuat tubuh Ratna terhimpit ke celah kecil di dinding batu. Jangan bergerak, Ratna. Apapun yang terjadi, perintah Sarno. Sarno kemudian menghidupkan senter kecilnya lagi, lalu melemparkannya jauh ke arah yang berbeda, ke bagian lorong yang sedikit lebih lebar di sampingnya. Senter itu berguling dan cahayanya memantul liar di dinding batu. Para pengejar di depan langsung menembakkan sesuatu ke arah cahaya itu. Sebuah suara letusan keras memekakan telinga Ratna di ruang sempit tersebut. Bukan peluru, tetapi sesuatu yang lain. Kembang api genggam yang menghasilkan suara bising dan asap putih tebal. Unit bayangan sedang mencoba membuat mereka bingung dan panik. Asap putih itu dengan cepat memenuhi lorong batu yang sempit, membuat pernapasan Ratna tercekat. Ia batuk-batuk, matanya perih. Sarno memanfaatkan kekacauan asap dan kebisingan itu. Ia menarik Ratna lagi. Kali ini ia tidak mundur ke belakang, melainkan maju, menusuk langsung ke arah suara di depan. Tutup matamu, Ratna. Tetap pegang aku. Mereka berlari melalui asap tebal itu. Sarno menabrak salah satu penjaga di depan, membuat pria itu terhuyung dan menjatuhkan senjatanya yang berupa pipa besi. Sarno merebut pipa itu, mengayunkannya membabi buta di tengah kepulan asap. Ratna mendengar suara benturan keras dan rintihan. Sarno berhasil membuka jalan. Mereka menerobos keluar dari lorong sempit itu. Udara segar yang dingin langsung menyambut wajah Ratna. Mereka berada di bawah pohon-pohon rindang, di samping mata air kecil yang tenang. Namun, di depan mereka, jalan setapak itu tidak kosong. Sekitar 10 meter di depan, tepat di jalur keluar menuju sektor selatan, berdiri siluet Haris. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri dua orang pengawal utama yang terkenal kejam, dan di tangan Haris, sebuah benda berkilauan terkena pantulan cahaya rembulan. Haris tersenyum sinis, senyum yang memperlihatkan gigi kekuningan. Ia tidak perlu mengejar. Ia sudah menunggu di garis akhir. Selamat datang kembali, Ratna. Aku sudah tahu kamu pasti akan mengambil jalur tikus ini, ujar Haris. Suaranya tenang, penuh kemenangan mutlak. Dan terima kasih Sarno, sudah repot-repot membawa hadiahku langsung ke sini. Ratna dan Sarno terhenti mendadak. Semua pelarian, semua kesulitan, semua risiko yang mereka ambil, ternyata hanya untuk mengantarkan diri mereka sendiri ke dalam pelukan sang musuh bebuyutan. Ini adalah jebakan. Jebakan yang sudah disiapkan Haris sejak awal pengejaran. Situ Lembang sudah menjadi kuburan bagi mereka. Haris memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang mengagumi dua mangsa yang sudah kehabisan tenaga. Di tangan kanannya, benda berkilauan itu bukan pistol. Itu adalah belati. Sebuah pisau berukir yang gagangnya terbuat dari tanduk kerbau, tajam dan mematikan. Belati yang sering ia gunakan untuk ritual sumpah setia anggota inti ormasnya. Jalur tikus ini, Ratna, adalah jalur yang paling aman menurut pemetaan lama para pendaki. Kata Haris, langkahnya pelan maju 2 meter. Tapi bagi kami, ini adalah garis demarkasi. Garis di mana semua masalah harus dihabisi. Kalian pikir Allah sedang membantu kalian dengan asap di dalam lorong itu. Padahal, asap itu hanya membuat kalian buru-buru keluar, langsung ke pelukanku. Ratna merasakan lututnya gemetar. Kepalanya berdengung. Bukan karena lari, tetapi karena keputusasaan yang menusuk dingin. Ia melihat ke belakang, asap putih tebal masih mengepul dari mulut lorong yang baru saja mereka lewati. Tidak ada jalan mundur. Sarno berdiri kokoh di depan Ratna. Pipa besi yang ia rampas dari penjaga tadi ia genggam erat, meskipun tangannya sudah terluka dan berdarah. Haris, lepaskan Ratna. Suara Sarno terdengar serak, dipenuhi ancaman kosong. Ini urusanmu denganku. Aku yang mencuri rekamanmu. Aku yang membocorkan semua rahasiamu. Haris tertawa kecil. Suara tawa yang dingin dan berat,
bergema memantul dari pepohonan rindang di sekitar situ Lembang. "Kamu, Sarno, kamu hanya seonggok sampah yang bisa aku habisi kapan saja," ejek Haris. Ia mengarahkan pandangannya tajam ke Ratna. Wanita ini yang harus bertanggung jawab. Wanita yang membuat kekacauan, membuat bisnisku hampir runtuh, dan membuat semua orang di jalanan ketakutan padanya, bukan padaku. Haris menggerakkan ibu jarinya di atas bilah pisau berukir itu. Darah tipis terlihat, lalu ia tersenyum puas. "Semua sudah melihat videonya, Ratna. Semua orang di kota ini tahu kamu berani sekali mengusir anak buahku. Kamu pikir kamu pahlawan. Tapi hari ini, kamu hanya akan menjadi pelajaran bagi semua orang yang mencoba melawan aturan jalanan," ujar Haris. Nada bicaranya berubah total, menjadi lebih gelap dan mengancam. Salah satu pengawal Haris mulai bergerak ke samping, mencoba mengepung. Sarno tahu ia tidak punya banyak waktu. Kesempatan mereka hanya ada di detik ini, sebelum mereka terkunci dalam formasi 3 lawan 1. "Ratna, dengarkan aku," bisik Sarno, tanpa menoleh. "Ada mata air di belakangmu. Ketika aku bergerak, kamu lari ke sana. Jangan lihat ke belakang. Bersembunyilah di balik bebatuan itu." Ratna menggeleng. Ia tidak bisa meninggalkan Sarno sendirian melawan Haris dan 2 pengawal besarnya. "Tidak, Sarno. Kita lari bersama," desak Ratna. "Tidak ada waktu lagi," bentak Sarno, masih berbisik. "Ini perintah. Jaga dirimu." Tiba-tiba, Sarno mengeluarkan teriakan keras. Ia melompat maju, mengayunkan pipa besi itu ke arah pengawal yang bergerak ke samping. Ayunan itu berhasil mengenai bahu pengawal itu, menyebabkan suara gedebuk dan rintihan yang menyakitkan. Kekacauan itu adalah momen yang Sarno ciptakan. Ratna, yang terkejut, langsung didorong oleh Sarno. Kakinya tersandung akar pohon, lalu ia terhuyung ke arah mata air. Haris tidak mempedulikan pengawalnya yang kesakitan. Fokusnya adalah Ratna. Ia melihat wanita itu terjatuh dan merangkak menuju air. "Wanita sialan," geram Haris. Ia bergerak cepat, melesat ke samping Sarno yang sedang sibuk melawan pengawal pertama. Sarno menyadari gerakan Haris. Ia mencoba berbalik untuk melindungi Ratna, tetapi pengawal kedua sudah siap. Pengawal kedua menendang kaki Sarno dengan kuat, membuat Sarno kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut. Pipa besi di tangannya terlepas, jatuh ke rumput yang basah. Mata Sarno membelalak horor. Ia melihat Haris sekarang hanya berjarak beberapa langkah dari Ratna, yang sedang berusaha bangkit dari tanah di tepi mata air. "Ratna, lari!" teriak Sarno, mencoba merangkak maju. Haris mengangkat pisau berukir itu tinggi-tinggi. Cahaya rembulan membuat bilahnya berkilau seperti air perak yang mematikan. Ratna berbalik. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut yang total. Ada kemarahan dan penerimaan takdir yang menyelimuti tatapannya. Ia telah melawan. Ia telah berjuang. Dan ini, mungkin, adalah harga dari perjuangannya. "Kamu tidak akan pernah menang, Haris," seru Ratna. Suaranya lantang meskipun tubuhnya lemah. Haris menyeringai lebar. "Aku sudah menang, Ratna. Sejak rekamanmu viral, aku sudah tahu bagaimana caramu mati. Tragis, disaksikan oleh banyak orang." Haris tidak menunggu lagi. Ia menusukkan belati itu ke depan dengan kecepatan kilat. Sarno melihat semuanya dalam gerakan lambat. Ia melihat kilatan pisau, dan ia mendengar suara Ratna yang tercekat, sebuah suara yang sangat tipis, seolah semua udara keluar dari tubuhnya bersamaan. Belati itu menusuk Ratna, tepat di bawah tulang rusuknya. Ratna terhuyung ke belakang, tubuhnya membentur pinggiran bebatuan di mata air. Darah segar langsung menyembur, mewarnai air jernih mata air yang tadinya tenang menjadi merah pekat. Tubuh Ratna meluncur ke bawah, sebagian tenggelam di air yang dingin itu. Matanya terbuka lebar, menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang yang jauh. Napasnya terhenti. Haris menarik kembali belatinya, membersihkan darah itu pada celana Ratna dengan santai. Sarno menjerit. Itu bukan jeritan kesakitan fisik, tetapi jeritan keputusasaan dan kemarahan yang membakar jiwa. Ia bangkit sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di kakinya, dan menerjang ke arah Haris. "Kau bajingan!" raung Sarno. Sarno menghantam Haris, bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan murni dari seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Haris terkejut sesaat, tubuhnya terhuyung. Namun, pengawal kedua dengan cepat meraih leher Sarno dari belakang,
mencekiknya kuat-kuat. Sementara pengawal pertama yang tadi terkena pipa, meskipun pincang, sekarang sudah kembali menolong. Mereka berdua menjatuhkan Sarno ke tanah, mengunci lengannya ke belakang. Sarno memberontak, menendang, mencoba menjangkau tubuh Ratna yang kini terdiam sepenuhnya di tepi mata air. Haris, setelah mengatur napas, mendekati Sarno yang kini sudah tidak berdaya. Ia menjambak rambut Sarno, memaksa pria itu melihat ke arah Ratna yang sudah tidak bergerak. Lihat baik-baik, Sarno, perintah Haris dingin. Inilah yang terjadi jika kamu berpikir kamu bisa bermain pahlawan. Ini adalah akhir cerita untuk wanita bodoh yang viral itu. Haris meludah ke samping. Ia memberi isyarat kepada kedua pengawalnya. Ikat dia. Kita bawa dia kembali ke markas. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan dengannya. Dan pastikan, Haris berhenti sejenak, menatap mayat Ratna dengan pandangan tanpa emosi. Pastikan semua orang di luar sana tahu siapa yang berhasil membungkam pahlawan mereka. Dua pengawal itu segera mengikat Sarno menggunakan tali tambang yang mereka bawa. Sarno tidak melawan lagi. Matanya terpaku pada Ratna, pada air yang kini hampir sepenuhnya merah, pada keheningan yang tiba-tiba menyelimuti hutan di situ Lembang. Air mata Sarno mengalir, bercampur dengan kotoran dan darah di pipinya. Semua harapan, semua perjuangan, semua risiko, berakhir di tempat yang sunyi dan tragis ini. Wanita yang berani membubarkan ormas pemalak itu, yang sempat menggetarkan jagat media sosial dan membuat Haris panik, kini hanyalah mayat di tepi mata air. Haris tersenyum puas. Ia mengambil belatinya, memasukkannya kembali ke sarungnya. Misi selesai. Ketakutan akan kembali berkuasa di jalanan kota, lebih kuat dari sebelumnya. Situ Lembang menjadi saksi bisu. Bagaimana kisah pemberani itu ditutup secara brutal dan final. Ratna, sang pembawa perubahan, telah pergi selamanya.